Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Matius Fakhiri, ya. Gubernur Provinsi Papua Barat Saudara Domingus Mandacan, Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Saudara Elisa Kambu, Gubernur Provinsi Papua Tengah Saudara Meki Fritz Nawipa, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Saudara John Tabo, Gubernur Provinsi Papua Selatan Saudara Apollo Savanpo. Yang saya hormati para bupati dan para wali kota dari seluruh provinsi di Papua yang tadi sudah saya jumpa langsung satu persatu. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, kesehatan, dan kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama dengan seluruh gubernur, bupati dan wali kota dari Papua sore hari ini untuk membahas percepatan pembangunan otonomi khusus Papua. Kita selalu ingat saudara-saudara kita yang mengalami musibah, bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan juga di tempat-tempat lain yang beberapa saat juga mengalami musibah. Kita berdoa mereka diberi kekuatan dan kita semua diberi petunjuk sehingga kita semua bahu-membahu secara gotong royong bisa bersatu untuk segera mempercepat pemulihan keadaan di daerah-daerah tersebut. Tapi yang terutama adalah juga proses pembangunan, proses transformasi bangsa tidak boleh terhenti, tidak boleh terpengaruh. Di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan, kita harus lebih keras lagi bekerja, lebih kuat usaha kita untuk meneruskan proses transformasi bangsa kita. Saya ingatkan kita semua bahwa bangsa kita harus transformasi menjadi negara yang modern, negara yang maju, negara yang makmur. Tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal. Setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota harus kita bangun dan kita berikan segala yang diperlukan untuk transformasi bangsa kita. Dalam keadaan negara yang modern yang kita cita-citakan dan yang mampu kita capai bersama, tentunya negara kita harus menghilangkan kemiskinan dan ketertinggalan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan. Kita sebagai bangsa hari ini ekonomi kita diakui ke-8 terbesar di dunia. Diperkirakan dalam waktu 15-20 tahun lagi kita bisa mencapai negara ke-5 bahkan ke-4 terbesar di dunia ekonomi kita. Masalahnya adalah pemerataan. Masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita, manajemen kita sebagai bangsa, bahwa kita harus memanage, mengelola kekayaan kita dengan searif-arifnya, sepandai-pandainya, dan sejujur-jujurnya, sehingga sumber daya kita yang sangat besar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya mengajak semua pihak, semua unsur pimpinan, para gubernur, para wakil gubernur, para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, para menteri, para pejabat semuanya, komite percepatan, mari kita bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab yang besar ini, yang ada di pundak kita masing-masing. Saudara-saudara, kita semakin hari semakin tahu betapa potensi, betapa kenyataan kekayaan kita. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa kita masih belum handal dan belum cakap untuk menjaga dan mengelola kekayaan kita masing-masing. Untuk itu, pemerintah pusat sedang bekerja keras untuk membenahi diri kita di tingkat pusat. Kita harus mengakui, tidak bisa kita tutupi, tidak bisa kita sembunyikan, tidak baik untuk kita tidak hadapi kekurangan-kekurangan kita. Saya selalu mengajak, bukan untuk menurunkan semangat kita, tapi untuk justru membangkitkan semangat kita. Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, mencari keuntungan pribadi kelompok dari kekayaan negara, membiarkan kekayaan negara dicuri, diselundupkan, ini di ujungnya adalah akan memperberat kehidupan rakyat kita semua. Karena itu pemerintah pusat bekerja keras. Kita terus melakukan upaya-upaya menegakkan hukum, mengusut segala penyelewengan, dan kita tidak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat-pejabat yang tidak mampu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, asal-usul, suku mana, agama mana, ras mana. Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat. Saudara-saudara, saya sebagai presiden dibantu oleh menteri-menteri, kita terus bekerja sekarang
untuk mengamankan kekayaan negara. Kita mencari aset-aset, kita meneliti peraturan-peraturan, dan kita tidak segan-segan untuk melakukan apa yang diperlukan sehingga semua kekayaan negara bisa kita amankan dan kita gunakan untuk kepentingan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, kita pelajari terus sistem yang tidak sesuai dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita. Kita harus berani memperbaiki. Khusus untuk Papua, kita harus percepat pembangunan di Papua di semua bidang. Tapi sekali lagi, sebagaimana saya sudah bertahun-tahun menggarisbawahi bahwa dasar dari semua kehidupan bangsa adalah kemampuan bangsa itu untuk menjamin makanan untuk rakyatnya. Karena itu masalah pangan itu sangat utama. Karena itu pangan menjadi dasar dari transformasi bangsa kita. Terus terang aja, ya, saya kembalikan semuanya atas keyakinan paling mendasar ini. Semua kehidupan manusia, semua peradaban manusia, semua negara yang berdiri ribuan tahun sampai sekarang bisa berdiri, bisa bertahan karena dia aman pangan. Ya. Untuk kita aman pangan, kita harus swasembada pangan. Kita harus menjamin produksi pangan kita sendiri. Dan ini tidak hanya pangan secara nasional, kita harus swasembada pangan secara provinsi. Bahkan bila perlu secara kabupaten. Bencana yang kita lihat sekarang di Sumatera Utara, Aceh, dan di Sumatera Barat memberi pelajaran lagi kepada kita. Dan saya yakin saudara-saudara di Papua juga mengalami itu. Bahwa kalau terjadi sesuatu di mana komunikasi putus, desa itu harus bisa bertahan. Kecamatan itu harus bisa bertahan. Kabupaten itu harus bisa bertahan. Dan ini adalah pelajaran nenek moyang kita. Tanyalah kepada kakek-kakek kita. Ya, dulu ada lumbung desa. Kita harus ada lumbung desa sekarang. Harus ada lumbung kecamatan. Harus ada lumbung kabupaten. Harus ada lumbung provinsi. Dan harus ada lumbung-lumbung nasional. Kita akan lakukan itu. Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan. Menteri Pertanian sudah melakukan langkah-langkah. Kita akan buka sumber-sumber pangan di semua kabupaten. Sehingga beras yang mungkin produksinya di satu daerah mungkin hanya Rp8.000 atau Rp9.000, di satu provinsi bisa Rp25.000 karena faktor komunikasi, karena faktor logistik. Jadi kita dipaksa oleh alam kita untuk masing-masing mengejar swasembada pangan. Di mana saudara bisa punya sawah-sawah untuk beras, mari kita lakukan. Atau kebun-kebun jagung, atau sagu.
Di mana saudara bisa punya sawah-sawah untuk beras, mari kita lakukan. Atau kebun-kebun jagung, atau sagu, atau singkong. Ingat, ini adalah kunci survival kita sebagai bangsa. Ini pelajaran ribuan tahun. Jadi kita tidak usah terlalu pintar, belajar aja dari nenek moyang kita. Ya. Kenapa dulu ada lumbung desa? Kita harus siap untuk kemungkinan yang paling jelek. Itu pelajaran, saya kira. Pelajaran nenek moyang kita, saya kira ada di buku-buku agama, ya. Apa? 7 tahun baik dan 7 tahun paceklik, ya. 7 tahun yang tidak baik. Pada saat 7 tahun baik, kita persiapan. Nanti ada 7 tahun tidak baik, kita siap. Alam juga harus kita hadapi dengan baik. Saudara-saudara, di bagian dunia tertentu air sangat susah. Air sangat susah. Negara-negara banyak yang hancur karena nggak ada air. Kita air berlimpah. Bahkan kadang-kadang menjadi musibah bagi kita. Jadi ini adalah hal-hal yang saya minta saudara-saudara, ya, menggunakan sebagai dasar. Basic azas yang paling penting adalah jamin makan. Kita bersyukur begitu di tengah badai, di tengah bencana, sumber makan kita, pangan kita cukup. Bahkan Menteri Pertanian laporan kepada saya, untuk daerah-daerah terdampak bencana, kita mampu dari pemerintah pusat mengirim 3 kali kebutuhan. Jadi tidak ada alasan di daerah terdampak kesulitan pangan. Ya, tidak ada alasan untuk khawatir karena kenyataannya kita mampu. Memang dilaporkan kalau tidak salah ada berapa puluh ribu sawah yang rusak. 70.000 ya. Semuanya di 3 provinsi 70.000. 3 provinsi 70.000 hektar yang rusak. Kita akan kembalikan segera, tapi kita sudah punya antisipasi. Kita sudah siapkan sawah-sawah baru yang cukup besar. Mungkin tahun ini Menteri Pertanian kita siapkan sawah baru 225.000 hektar. Dan terus kita akan siapkan tahun-tahun yang akan datang. Tetapi strategi kita sekarang adalah tiap kabupaten harus swasembada pangan. Yang kabupaten yang paling sulit medannya pun kita harus cari benih yang cocok. Ya, mungkin di pegunungan itu mungkin perlu perhatian yang khusus, ya, untuk sumber karbohidrat dan sumber protein. Jadi maksud dan tujuan kita bentuk komite ini untuk membantu semua gubernur dan semua bupati, ya, untuk mempercepat pembangunan supaya anggaran bisa langsung terwujud, harus terwujud untuk kepentingan rakyat. Program-program penting pemerintah untuk membantu percepatan pembangunan Papua juga adalah sama dengan untuk daerah-daerah lain. Program makan bergizi gratis sudah sampai ke Papua. Mungkin masih ada beberapa yang belum sampai
daerah-daerah terpencil, tapi kita akan tuntaskan. Sekolah rakyat juga harus juga dinikmati sampai di tiap kabupaten. Kampung nelayan tentunya di daerah pesisir. Pembangunan fasilitas umum, ketahanan pangan, food estate, ini menjadi prioritas. Jalan Trans Papua juga harus kita tuntaskan supaya akses ke semua bagian dari Papua lebih baik, membuka daerah-daerah yang terisolasi, juga agar harga logistik bisa kita potong, kita kurangi. Selain swasembada pangan, juga swasembada energi. Jadi kita berharap tiap daerah juga nanti swasembada energi. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik, dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Di samping itu, kita ujungnya nanti daerah-daerah yang sulit, kita harus dengan menggunakan tenaga surya atau tenaga air. Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah, dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil. Juga tenaga hidro juga sekarang ada hidro yang mini yang bisa juga dipakai di daerah-daerah yang terpencil. Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit.